Pangandaling. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Pagi, Pak. Silakan. Gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik. Masih semangat? Masih. Semangat pagi. Luar biasa apa biasa luar biasa ya. Baik, anak-anak. Sekarang kita setelah pelajaran apa, anak-anak? Bapak nanya dulu, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Berapa orang yang tidak masuk hari ini? Berapa orang? Dua orang siapa saja? Alvaro sama Krishna. Ya, seperti biasa doa yang dibagikan oleh ketua kelas langsung. Silakan. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa supaya agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Apa pelajaran kita hari ini, anak? BPKN. Apa tentang apa? Tentang apa? Tentang ruang lingkup materi kita adalah yaitu mengenal norma hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, inilah kita sekarang belajar tentang materi yang kita belajar norma-norma yang sering kali terjadi di lingkungan masyarakat. Ada yang bisa, ada yang tahu norma-norma apa saja yang ada di norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, ada norma dan ada yang lain ada norma hukum. Sebelum kita lanjut, kita bernyanyi tentang yang berjudul Halo Halo Bandung. Pernah anda mendengar lagu Halo Halo Bandung? Oke, di sana yaitu ada mengenal norma hak dan kewajiban. Nah, di sini anak-anak harus sebelum kita belajar kita mengenal norma-norma dulu ya. Tadi sudah kita jelaskan di sana ada 4 norma, yaitu ada norma apa? Ada norma hukum. Nah, di sini Bapak ada contoh video, yaitu yang menjelaskan tentang bagaimana sih jenis-jenis norma, contoh-contoh norma yang sesuai gambar, yang sesuai, yang seperti apa sih bayangan anak-anak norma kesopanan seperti apa contohnya, norma agama itu seperti apa contohnya, norma kesusilaan seperti apa contohnya, dan norma apa yang terakhir? Norma hukum. Nah, di sini Bapak nanti anak-anak
Ada di sini anak-anak yang suka melihat video, silakan tonton video. Apabila ada juga contoh di buku anak-anak, ada contoh-contoh di sana, ada norma agama, norma kesopanan, ada contohnya gambarnya di sana. Tapi kalau anak-anak senang suka nonton video, silakan anak-anak nonton video, simak videonya gimana. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama adalah dosa yang balasannya akan diterima di akhirat nanti. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan bisa berupa penyesalan atau dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarnya. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan mengikat kids. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Fungsi norma. Norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat kids. Soalnya kalau tidak ada norma, maka bisa terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Nah, berikut ini fungsi norma. 1. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara anggota masyarakat. 3. Menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Itu dia pengertian dan fungsi norma. Sekarang sudah semakin tahu ya. Ada beberapa norma yang disampaikan seperti mana dapat menyimak tadi. Ada norma kesopanan yang sudah dianak simak tadi. Kemudian di sini Pak Guru membawa bentuk poster anak. Nah, poster ini adalah contoh-contoh norma. Ada norma kesopanan, ada norma agama, kesusilaan, ada norma agama, dan ada norma kesopanan, dan ada norma hukum. Hukum itu berlalu lintas anak yang sesuai, ya. Artinya dalam poster ini gambar yang sesuai dengan norma-norma anak. Ya, di sini ada norma yang contoh gambar yang sesuai dengan norma. Misalnya 1, kita sopan santun pada orang tua, itu termasuk soal kesusilaan, ramah, baik, santun pada orang tua. Kemudian di sini ada berbagai jenis agama. Di sini ada agama apa ini? Ada agama Buddha, Muslim, Hindu, Kristen, Konghucu, dan beberapa ada. Di sini ada agama yang sesuai dengan agama-agama yang ada. Di sini termasuk dengan norma agama. Kemudian di sini di poster ini sopan pada orang tua, membantu orang tua. Misalnya Bapak bikin kelompok 5 orang. 5 orang setiap kelompok 5 orang. Untuk memecahkan
di sini Bapak membawa LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, di sini anak mengerjakan LKPD, yaitu ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan ada norma hukum. Anak-anak rujukan ke masing-masing kelompok. Ya, di sini buat nama kelompoknya siapa, nama siswanya. Kemudian di sini buat nama kelompok apa namanya. Buat nama kelompok masing-masing, nama buah. Kamu kelompok apa namanya? Kamu? Ini Wanaga. Masih semangat apa tidak? Semangat lagi. Luar biasa. Oke. Apa namanya, diskusikan sama teman kelompoknya. Bapak kasih waktu sampai jarum panjangnya itu di angka 9. Berarti waktunya 15 menit. Ingat waktunya, waktunya sampai di angka 9. Apabila ada yang bisa paham, bisa ditanyakan sama Pak Guru. Karakternya baik, silakan perhatikan anak. Baik, silakan. Perkenalkan kami dari kelompok Wanaga mempresentasikan hasil dari tugas kami. Agama pengertian. Norma agama adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama tertentu yang bersumber dari penafsiran atas kitab suci agama tersebut. Saling toleransi dan tidak mensampaikan agama Tuhan.
Jalannya dengarkan anak-anak. Beribadah. Hormat kesusilaan adalah aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kemudian. Ya, tepuk tangannya. Nah, nanti ini kan pengawalan temennya kelompok kalian maju. Nah, apabila kelompok kalian maju seperti ini, itu ada 4 nomor dibagi aja. Ada yang ada menjadi moderator, ada yang membacakan norma kesopanan, dan ada yang membacakan norma kesusilaan. Yang ketiga ada norma hukum, dan keempat ada norma kesopanan. Jadinya mendapatkan bagian untuk mempresentasikan atau memberikan volume yang bagus, dan volume yang dipresentasikan berikan volume yang bagus ataukah penjelasan yang bagus, dan kelihatan jelas. Jadinya ada yang bertanya ke kelompok lain, ke kelompok ininya, kelompok apa namanya? Buah naga. Tangannya tuh kelompok buah naga. Silakan. Kelompok berapa ya? Silakan. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan tugas yang sudah kami buat. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami sebelum kami mempresentasikan tugas kami. Perkenalkan, nama saya Nurmaya Diana Wicaksani. Perkenalkan, nama saya Nila Novi Anani. Perkenalkan, nama saya Dr. Nenita Sisya Putri. Perkenalkan, nama saya Nurmaya Diana Wicaksani. Perkenalkan, nama saya Sudanita Fitri. Di sini kami akan melanjutkan presentasi kami. Pengertian norma agama. Norma agama adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama tertentu yang bersumber dari penafsiran atas kitab suci agama tersebut. Karakteristik hukuman atau sanksi. Hukuman atau sanksi atas pelanggaran norma agama berasal dari Tuhan yang akan diterima di kehidupan yang akan datang. Norma kesusilaan dan menuntut seseorang untuk berbuat kebaikan. Karakteristik keharusan untuk jujur dan dalam segala tindakan. Contoh, peduli pada penderitaan orang lain dan lain-lain. Sanksi menyesal, cemas, dan lain-lain. Sanksi adalah kebiasaan terkait sampai norma hukum pengertian aturan yang dibuat oleh pemerintah peraturan lalu lintas yang belajar sanksi masuk negara dan negara. Sekian presentasi dari kelompok anggota. Mohon maaf jika ada salah kata baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kami tutup presentasi ini dengan para muslim. Om Santi 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 Om. Ya. Sudah semua kelompoknya maju? Sudah. Kerjaan sudah kelompok, anak-anak sudah selesai. Sekarang anak-anak selalu terus belajar, berdiskusi dengan baik. Tidak boleh anak itu artinya 1 kerja, 2 bermain, 3 bermain. Di presentasinya juga seperti itu. Di presentasinya itu anak-anak vokal yang utama. Rasa supaya jelas didengar teman-temannya ya. Ini ada apa sih itu artinya norma agama? Norma agama itu adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama tertentu yang bersumber dari penafsiran atas kitab suci agama tersebut. Jadinya di dalam agama itu ada norma-norma sendiri ya. Setiap agama itu kita mempunyai keyakinan dan hati nurani masing-masing. Tidak boleh kita memaksakan kehendak orang lain. Ada pun juga norma agama seperti itu susila kesopanan. Kalian sopan, ada orang tua jalan kita bantu, kita sopan pada orang tua. Sopan santun pada guru juga ya, begitu. Ya. Kemudian ada norma apa terakhir itu? Norma hukum. Nah, ada norma hukum anak-anak selalu aturan yang dibuat pemerintah harus kita taati. Baik anak-anak,
supaya Pak Guru tidak panjang lebar berbicara, sekarang Pak Guru akan melakukan evaluasi yang berlayar. Ada yang bertanya tentang apa yang materi yang sudah Pak Guru jelaskan? Ada yang bertanya? Tidak? Aman? Nah, di sini Pak Guru melihat kemampuan anak-anak dari kemampuan anak-anak kreatif, aktif, dan inovatif dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini tadi anak-anak, Bapak juga memberikan soal yang berbeda, anak-anak. Tidak sama soalnya semua, karena kemampuan kalian perlu tahu ada kemampuan yang tingkatnya luar biasa, ada tingkat sedang, dan ada tingkat rendah. Jadi Bapak tidak memaksakan anak-anak untuk kerjakan ini, memaksa. Sekarang sudah anak-anak itu merdeka, memerdekakan. Pak Guru bisa memberikan kalian apa yang kalian minati, suka, itu yang Pak Guru berikan. Itu tugas Pak Guru sekarang. Makanya tidak boleh memaksakan kalian supaya kalian lebih merdeka belajar. Ya, belajarnya kalian merdeka, Pak Guru tidak memaksakan. Bosin kalau sudah tidak mampu dipaksa ya tetap tidak mampu. Tapi di sini Pak Guru bawa tiga soal kerendahan soal, sedang, dan ada soal sedikit normal biasa ya, adalah yang kemampuan anak-anak yang sangat luar biasa, gitu. Jadi ada perbedaan. Tadi anak-anak juga seperti itu. Silahkan anak simak video tentang normal. Kalau tidak suka melihat video, kalian bisa melihat di buku tulis, ataukah bisa melihat di poster atau di buku paket, gitu ya. Karena kesukaan kalian itu bukan Pak Guru nonton video aja jelek. Anak bisa juga, Pak Guru sudah siapkan poster, sudah ada di buku paket, gitu ya. Jadinya jenis pembelajaran anak-anak berbeda, tetapi kita tetap satu jiwa, berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Pak Guru memberikan soal, waktunya Bapak kasih waktu sampai di angka 4. Ya. Baik, silakan dikerjakan ya. Nah. Kamu ini. Ya. Baik, ada 3 soal. Hah? Boleh dong. Hah? Boleh. Waktunya sampai di angka 4. Lagi. Baik, kalau yang sudah silakan kumpulkan di meja Pak Guru sini ya. Isi namanya. Ya sudah silakan kumpulkan. Ya, kumpulkan. Ya.
Baik anak-anak, sudah? Sudah? Baik, sudah? Baik, kalau sudah anak-anak, sudah ya. Baik, kalau dulu di sini tadi anak-anak sudah belajar tentang apa anak? Tentang norma yang ada di dalam masyarakat. Apa yang dimaksud dengan norma? Anak siapa yang tahu? Norma, ya? Aturan. Apa yang dimaksud dengan norma? Ya, silakan. Norma adalah aturan atau ketentuan yang Berdiri ya. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau warga komunitas. oke. Itu yang disebut dengan norma. Lah aturan yang dari masyarakat. Ada beberapa norma yang kita jelaskan tadi, yaitu ada norma. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya. Sopanan, hukum, susilaan. Apa yang maksud dengan norma kesopanan? Ya. Ayo. Norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Oke, tepuk tangannya. Lagi sekali, ada yang tahu norma? Apa yang maksud dengan norma kesopanan? Ya, sudah. Ya, berdiri. Yang keras. Ya, silakan. Apa tidak boleh? Norma agama adalah aturan yang Tadi pengguna norma kesopanan. bagi para pemeluk agama tertentu yang bersumber dari penafsiran atas kitab suci agama tersebut. Oke, baik. Tadi anak-anak sudah Pak Guru evaluasi. Berarti apa yang Pak Guru jelaskan, apa yang Pak Guru ajarkan hari ini sudah cukup baik bagi Pak Guru ya. Cuma ada kendala-kendala yang harus perlu diperbaiki, misal dari media yang perlu paparkan tadi, dari media menerangkan video itu memang kesalahan dari sistemnya. Pesan dari tadi sudah bagus, saat kita mulai belajar ya ada kesalahannya, lambat ya, lambat. Baik, ada yang bertanya lagi anak? Ada bertanya silakan anak, silakan. Bapak tutup dengan satu kali umat. Santi. Semangat lagi.